Tokohnya atau pendirinya namanya mirip dengan pendiri ya agama Qadiani Ahmadiyah, yaitu bernama Ghulam Ahmad Parwez. Mirip sekali, ada nama-nama Parweznya aja ya. Dia mengatakan karena Al-Quran tidak pernah menerangkan tentang tata cara sholat, maka kata dia, tata cara sholat apa sehari sekali, apa sebulan sekali, apa setahun sekali, terserah kepada kepala negara, katanya begitu. Karena Rasulullah dulu zaman dahulu mengatakan bahwa sholat misalnya mencontohkan 5 kali sehari semalam. Nah, karena Rasulullah pada waktu itu mungkin tidak terlalu sibuk ya, maka sekarang orang-orang sibuk terserah mau sehari sekali. Nah begitu, ini kata Ghulam Ahmad Parwez gitu kan. Nah di samping di India Pakistan dan Mesir ya, yang merupakan kiblat ilmiah dunia Islam ya, juga muncul di Indonesia. Nanti secara spesifik akan dibahas oleh Ustadz Haji Muhammad Amin Jamaluddin ya. Cuma hal yang perlu saya sampaikan, apa status orang yang tidak mau memakai sunnah Nabi atau hadis Nabi sebagai sumber syariat Islam? Tadi saudara kita moderator sudah menyebut sebuah hadis yang maknanya adalah kami atau aku meninggalkan 2 hal, dan selagi kalian orang-orang Islam berpegang teguh pada 2 hal itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa 2 hal itu? Adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat dari sini berarti kalau orang tidak mau memakai salah satu dari Al-Quran dan Sunnah, ya ini mafhumnya dari hadis tadi, ya orang yang sesat gitu kan. Maka orang yang tidak mau memakai hadis Nabi setelah diketahui hadis ini sahih misalnya, tidak berlawanan dengan yang lain dan sebagainya, kemudian dia punya prinsip bahwa hadis tidak perlu kita pakai Quran saja. Nah, maka orang itu menurut hadis Nabi tadi atau mafhum dari hadis Nabi tadi, orang tersebut adalah sesat. Nah, sesat ini yang sesatnya pendek, masih dekat mungkin masih belum seberapa, tapi kalau udah jauh bisa menjadi kafir. Nah, kita lihat sekarang. Imam Asy-Syafi'i di Kairo waktu itu, pada masa klasik, karena Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 204 Hijri. Pernah sedang mengaji di Kairo, di sebuah masjid di Kairo. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Ya Aba Abdillah," itu, wahai Abu Abdillah, panggilan akrab kepada Imam Syafi'i, "apakah Anda masih mau menggunakan hadis?" Imam Syafi'i langsung marah-marah waktu itu. "Apakah kamu lihat aku ini baru keluar dari gereja, kok aku tidak mau pakai hadis? Apa Anda lihat aku ini pakai sabuk kepastoran sehingga aku tidak mau pakai hadis?" Ini artinya apa? Artinya bahwa orang yang tidak mau pakai sunnah Nabi sudah bukan orang Islam lagi. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam As-Suyuti ya, dalam kitabnya Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijri. Beliau mengatakan, siapa yang tidak mau menggunakan hadis sebagai sumber syariat Islam, ya, setelah diketahui hadis itu sahih dan harus diamalkan, maka dia sudah keluar dari Islam. Nanti di akhirat dia akan gabungkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Ini pendapat Imam As-Suyuti, sama dengan Imam Asy-Syafi'i, dan itu pengertiannya berarti menafsirkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai suatu kesatuan, maka dia akan sesat. Para hadirin, para pemirsa, tentunya yang dimaksud dengan ingkarus sunnah adalah orang yang mengaku Islam, ya, sehingga dia keluar dari Islam kalau nggak mau. Kalau ada orang kafir nggak mau pakai sunnah, Pak, apa dia termasuk orang ingkarus sunnah? Oh tidak, dia bukan ingkarus sunnah, tapi ingkarul Islam, gitu loh ya. Nah, kalau orang kafir nggak mau pakai sunnah, ya orang kafir jangankan sunnah, Quran saja juga nggak mau, maka dia bukan sekedar ingkarus sunnah, tapi dia ingkarul Quran, ingkarus sunnah, dan sekaligus berarti ingkarul Islam. Jadi ingkarus sunnah itu adalah gerakan yang tidak mau menggunakan sunnah Nabi atau hadis Nabi sebagai sumber syariat Islam di samping Al-Quran, sementara mereka itu masih menyebut dirinya sebagai orang Islam. Ini yang penting sekali, dan tentunya mereka punya argumen-argumen, dan argumen-argumen itu dijawab, ya, seperti yang disampaikan oleh Mahmud Abu Royah tadi, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Amin, dan sebagainya, seperti disampaikan di Pakistan oleh Ghulam Ahmad Parvez dan sebagainya. Dan tentunya lebih jauh silakan para pemirsa membaca buku-buku yang ditulis secara khusus tentang ingkarus sunnah. Namun mudah-mudahan nanti kita akan berdiskusi tentang argumentasi mereka dan jawaban para ulama terhadap argumentasi-argumentasi tersebut. Barangkali sebagai pemaparan pertama tentang ingkarus sunnah secara global seperti itu, kita dapat mencukupkan sekian. Mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan tambahan bagi kita, sehingga kita dapat lebih mantap dalam beragama dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam kita beragama Islam. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang telah memberikan paparannya cukup jelas, ya, sejak zaman klasik sampai zaman kolonial atau yang dikembangkan oleh orientalis penjajahan, dan tadi juga sudah disebutkan siapa tokoh-tokohnya dan juga bagaimana perkembangannya sampai ke Indonesia barangkali. Nah, untuk lebih memperdalam lagi kesempatan kita, akan kita tunggu juga paparan materi dari pakar tentang aliran sesat, ya, yang senantiasa menangkap, mendeteksi, menubruk dan juga mengobrak-abrik barangkali ajaran-ajaran sesat yang ada di Indonesia. Sesat dalam arti sempalan-sempalan dari ajaran Islam. Dan kepada Bapak Amin Jamaluddin, ya, waktu dan kesempatan saya persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bicara masalah paham ingkarus sunnah, bagi pribadi saya itu sebenarnya secara tidak sengaja gitu. Awalnya tahun 79 saya ingat betul,
saya bertamu pada seorang teman saya